Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, perkenalkan saya Yuyun Saadah dengan NIM 211240022, mahasiswa semester 2 dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari. Di sini saya akan meresensi novel 100 Tahun Kebisuan. Ada dua alasan saya memilih novel 100 Tahun Kebisuan. Yang pertama, yakni dengan membaca novel itu akan mengasah kemampuan berimajinasi saya. Dan yang kedua, judul dari novel 100 Tahun Kebisuan ini cukup menarik, serta cover yang diberikan oleh penulis itu cukup menarik dan dapat mewakili dari judul novel tersebut. Novel 100 Tahun Kebisuan ditulis oleh Wawan Kurniawan, yakni seorang penulis yang tidak hanya menulis novel saja, namun juga menulis puisi, cerpen maupun esai. Novel ini diterbitkan pada tahun 2025 dengan jumlah halaman 173 halaman dan diterbitkan oleh penerbit Diva Press dengan ISBN 978 623 189 5080. Novel 100 Tahun Kebisuan ini menceritakan tentang tokoh aku yang mencoba untuk menerima setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, mulai dari keluarga yang berantakan maupun jati dirinya yang masih sama. Hingga tepat pada usia ke-18 tahun, ia kerap bermimpi tentang hal-hal yang aneh, dan seakan-akan ia hidup dalam mimpinya tersebut. Namun anehnya, dalam mimpinya dia sendiri, dia tidak bisa berkutik dan seakan-akan membisu dalam waktu yang cukup lama. Di dalam mimpinya tokoh aku, terdapat tokoh utama yakni bernama Mardan. Mardan hidup dalam garis keturunan seorang bisu, yakni tokoh spiritual dalam budaya Bugis yang dipercaya sebagai penjaga adat dan penyambung antara manusia dengan dewa. Di saat Mardan mulai tumbuh dewasa, ia mulai mempertanyakan jati dirinya. Bukan soal gender atau penampilan, namun seperti ada panggilan spiritual yang dirasakannya sangat kuat. Ia mulai mencari tahu siapa sebenarnya dirinya dan mengapa keluarganya memilih dia membisu seakan menutup ruang masa lalu. Usut punya usut, ternyata Paman Mardan yang merupakan kakak laki-laki dari ibu kandungnya sendiri merupakan seorang bisu, dan ia memiliki ramalan kuat bahwa Mardan kelak akan menjadi seorang bisu demi mewarisi pamannya tersebut. Kian hari, Mardan mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap bisu. Mengetahui hal itu, ayah Mardan yakni Marsuki marah besar kepada Mardan karena ia percaya bahwa bisu dalam kebudayaan Bugis itu dapat mendatangkan malapetaka. Dan tanpa aba-aba, Marsuki langsung menancapkan keris tepat kepada jantung Mardan, sehingga Mardan langsung tewas seketika dalam posisi terbaring. Tokoh aku terkesiap bangun dari mimpi-mimpi panjang tersebut. Aku merasakan kelelahan yang luar biasa setiap kali terbangun dari mimpi-mimpi tersebut, sehingga wajah Mardan serta tokoh-tokoh lainnya nampak begitu nyata. Novel 100 Tahun Kebisuan memiliki beberapa kelebihan, di antara lain yang pertama yakni memiliki cover yang menarik sehingga dapat menambah minat para pembaca. Yang kedua yakni mengangkat tema budaya lokal Bugis yang jarang disentuh. Dalam novel ini kita akan diperkenalkan dengan tradisi bisu, yakni tradisi yang ada dalam kebudayaan Bugis. Yang ketiga, penggunaan gaya bahasa yang puitis dan mendalam. Penulis novel 100 Tahun Kebisuan pandai dalam menggunakan bahasa, sehingga para pembaca dapat langsung merasakan suasana serta emosi para tokoh-tokoh yang ada dalam novel tersebut. Di samping itu, novel 100 Tahun Kebisuan juga memiliki beberapa kekurangan. Di antara lain, yang pertama, banyaknya istilah kebudayaan Bugis, sehingga para pembaca di luar daerah tersebut perlu usaha lebih dalam memahami novel. Yang kedua, penggunaan bahasa yang terlalu berat sehingga para pembaca perlu konsentrasi penuh untuk memahami isi dari novel tersebut. Yang ketiga, plot atau alur cerita yang terasa berat.
tema seperti diskriminasi dan trauma sejarah membuat novel ini lebih cocok untuk pembaca dewasa. Novel 100 Tahun Kebisuan merupakan novel yang berani dan memiliki banyak makna. Novel ini sangat cocok dibaca untuk pembaca yang ingin memperluas wawasan budaya serta sejarah lama yang terkubur. Selain itu, nilai dan pesan di dalam novel ini membuat novel layak dibaca dan diapresiasi. Sekian resensi dari saya. See you next time.